ilmiah akan disampaikan oleh Bapak Bahrul Hayat, PhD. Beliau adalah salah satu Dewan Pakar PGRI dan staf ahli BAN PT. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la muridin yawaddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang mewakili Ketua Umum PP PGRI yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Rika Roshidi, yang saya hormati Pepertis Wilayah 11 Kalimantan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, yang saya hormati Ketua dan seluruh sivitas akademika STKI PPGRI Banjarmasin, para rektor, ketua dan direktur perguruan tinggi swasta di Banjarmasin, anggota Senat STKI PPGRI Banjarmasin, dan yang berbahagia para wisudawan dan wisudawati STKI PPGRI Banjarmasin, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas perkenannya telah bersama-sama kita berada di dalam acara yang sangat membahagiakan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dan memberikan contoh umatnya dengan pendidikan, ketauladan dan akhlakul karimah. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, izinkan saya mengucapkan selamat kepada seluruh sivitas akademika STKI PPGRI Banjarmasin dan pada wisuda sarjana yang ke-24 dan disnatalis yang ke-29. Meskipun wisuda dan disnatalis merupakan kegiatan dan peristiwa rutin bagi perguruan tinggi, namun sejatinya wisuda dan disnatalis harus dijadikan momentum bagi segenap sivitas akademika untuk terus mengukir prestasi dan memberikan pengabdian terbaiknya bagi pembangunan sumber daya manusia yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Hadirin yang berbahagia, memasuki abad ke-21 ini, kita semua dikejutkan karena dihadapkan pada satu kondisi kehidupan baru, yaitu kehidupan masyarakat dan bangsa yang tidak lagi terbelenggu dengan batas-batas suatu negara. Dunia kini telah menjadi kampung besar global yang setiap warganya dapat berinteraksi secara bebas dan cepat dengan biaya yang juga semakin murah. Umat manusia di dunia global kini telah disatukan oleh kesatuan teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi yang semakin hari semakin efisien dan terjangkau. Oleh karena itu, globalisasi sering dimaknai sebagai kesadaran baru mengenai dunia sebagai satu kesatuan. Robinson merumuskan globalisasi sebagai the compression of the world and the intensification of consciousness of the world as a whole. Kesadaran global ini membentuk cara pandang, tatanan, dan budaya baru yang telah menjadi bagian dari kehidupan warga dunia saat ini. Infiltrasi dan penetrasi budaya global telah dan akan terus menerpa negara manapun tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, globalisasi sering dikatakan sebagai fenomena yang suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, akan dihadapi oleh setiap negara dalam era ini. Pengaruh budaya global seperti itulah yang menjadikan isu globalisasi kerap dipandang secara diametral dan bertentangan. Sebagian pelaku usaha misalnya memandang globalisasi sebagai pasar bebas dan terbuka yang memberi kesempatan bagi siapa saja untuk maju dan berkompetisi di pasar dunia. Sebagian lagi beranggapan bahwa globalisasi sebagai hal yang menakutkan, di mana setiap pelaku usaha dapat bertindak sebagai tirani yang menghancurkan lingkungan dan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan manusia. Paradoks globalisasi itu disebabkan oleh tesis awalnya, yaitu the convergence of nation state toward a unified and coherent form of industrial society. Teori mutakhir tentang globalisasi mengatakan bahwa globalisasi terdiri dari dua proses yang bertentangan, yakni homogenisasi
dan diferensiasi, serta interaksi yang kompleks antara lokalisme dan globalisme. Globalisasi sebagai wajah dunia baru, di mana lingkungan dibangun secara bersama dan berkelanjutan, pada dirinya menyimpan potensi destruktif terhadap pembentukan peradaban dunia yang adil dan berkelanjutan. Globalisasi merupakan proses penyatuan global dari semua aspek kehidupan tanpa ada batas teritorial yang memungkinkan terjadinya pertukaran, perdagangan bebas, dan penyebaran sumber daya berupa modal manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Globalisasi meniscayakan integrasi semua warga secara global tanpa dapat dikendalikan dan dicegah oleh aturan dalam suatu negara tertentu. Kompetisi dalam era globalisasi didasarkan pada keunggulan absolut yang tidak dapat dikendalikan dan diatur oleh pihak manapun. Globalisasi berbeda dengan internasionalisasi yang sering dimaknai sebagai kegiatan yang dilakukan atas dasar kesadaran masing-masing pihak secara sukarela atau atas dasar pilihan tertentu dan bukan suatu tindakan keterpaksaan. Hadirin yang berbahagia, globalisasi dan pasar bebas kini juga telah merasuk ke dalam sistem pendidikan suatu negara. Kini tidak mungkin lagi suatu negara dapat menghindari dan mengisolasi sistem pendidikannya, dan bahkan sistem pendidikan serta lembaga pendidikan yang mengisolasi dirinya akan menjadi sistem dan lembaga pendidikan yang usang dan tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Globalisasi di dunia pendidikan membawa dua pesan sekaligus. Di satu sisi sebagai fungsi pencetak generasi masa depan bangsa, pendidikan harus melahirkan sumber daya manusia yang siap mengarungi dunia global. Tapi di sisi lain sebagai penjaga peradaban dan budaya suatu bangsa, pendidikan harus mampu menjadi perisai dan sekaligus penyemai peradaban dan budaya adiluhung suatu bangsa. Dampak globalisasi bagi dunia pendidikan sangat kuat dirasakan oleh dunia pendidikan kita. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai bawaan dari persebaran sumber daya dan ilmu pengetahuan serta teknologi di era global telah menghadapkan perguruan tinggi kepada persaingan yang semakin keras dan telah memaksa perguruan tinggi untuk lari mengejar mutu yang diakui secara global. Perguruan tinggi berkejaran dengan upaya meningkatkan mutu, pelayanan, strategi, pemasaran, dan bahkan membangun pencitraan dan reputasi lembaga kelas dunia. Globalisasi bagi dunia pendidikan tinggi telah mendorong terjadi mobilitas sumber daya perguruan tinggi, layanan pendidikan tinggi lintas batas negara, ekspor impor kurikulum, standarisasi dan saling pengakuan lulusan, penguatan penggunaan bahasa internasional, kolaborasi riset, dan pendidikan jarak jauh serta virtual. Kondisi ini berakibat pada keniscayaan penyediaan jasa pendidikan tinggi yang kian kompetitif, berorientasi output, perebutan pasar, dan bahkan biaya mahal yang semakin tidak terjangkau oleh masyarakat miskin. Pendidikan tinggi bermutu lagi-lagi menjadi menara gading bagi sebagian besar masyarakat karena akses bagi mereka semakin terbatas. Apalagi berbagai label dan standar baik yang bersifat nasional maupun internasional telah dijadikan sebagai aturan main dan acuan untuk memperketat persaingan antar perguruan tinggi. Konsep seperti world class university, research university, dan sejenisnya telah menjadi alat seleksi untuk menentukan eksistensi perguruan tinggi di dunia global. Untuk dapat meraih peringkat tersebut, kini setiap perguruan tinggi harus mampu berinovasi dan melakukan langkah serta investasi besar yang diperlukan untuk bertahan dan sekaligus berkembang. Di samping tingkat persaingan perguruan tinggi yang semakin ketat, pola dan bentuk layanan pendidikan tinggi saat ini telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Bahkan telah terjadi pergeseran yang bersifat paradigmatik. Pada tingkat universitas, selain bentuk universitas yang kita kenal secara konvensional yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat, saat ini muncul bentuk baru universitas, yaitu corporate university, seperti Toyota University, Motorola University, dan bahkan Podomoro University di Jakarta. Keadaan ini membawa iklim baru dalam hubungan antara pendidikan dan pasar kerja serta dunia usaha. Keterlibatan perusahaan dalam pendidikan tinggi yang semakin menonjol seringkali dipicu
oleh adanya kesenjangan yang terjadi antara dunia pendidikan tinggi dan dunia kerja. Apa yang disiapkan oleh lembaga pendidikan dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Layanan pendidikan tinggi di era globalisasi juga dikejutkan oleh munculnya virtual university dan everywhere university. Sebagaimana namanya, bentuk universitas ini tidak membutuhkan kampus secara fisik sebagai tempat terjadinya proses pembelajaran antar dosen dan mahasiswa. Seluruh pembelajaran dilaksanakan melalui dan di dalam kampus maya berbasis internet dan melibatkan jumlah mahasiswa yang jumlahnya tidak terbatas. Hadirin yang berbahagia, tidak dapat dipungkiri bahwa di era globalisasi dan pasar bebas, perguruan tinggi lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK yang mengemban mandat untuk menyiapkan calon pendidik bagi generasi masa depan bangsa mengalami tantangan yang sangat berat. Perguruan tinggi LPTK dihadapkan pada kenyataan bahwa pendidikan masa depan meniscayakan tersedianya pendidik yang mampu melakukan adopsi dan adaptasi sekaligus terhadap globalisasi dengan tetap berperan dalam menjaga dan merawat serta mewariskan nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa atau yang disebut dengan local global connections. Memasukkan dimensi global ke dalam kurikulum dan proses pendidikan di LPTK menjadi keharusan agar dapat melahirkan calon pendidik yang berwawasan global dengan tetap memiliki kearifan lokal. Ibu bapak dan hadirin yang saya hormati, LPTK memiliki peran yang semakin vital di dalam sistem pendidikan di era global ini. LPTK memiliki potensi untuk membawa perubahan dalam sistem pendidikan yang akan membentuk generasi yang akan datang. LPTK berperan sebagai agen kunci perubahan dalam mentransformasikan sistem pendidikan dan masyarakat suatu bangsa sekaligus. Sehubungan dengan hal itu, LPTK harus mampu menyiapkan calon guru yang berperan sebagai pemimpin pendidik yang transformatif. Hadirin yang saya hormati, LPTK kini harus melakukan perubahan dan sekaligus menjawab kebutuhan perkembangan dan perubahan zaman. LPTK harus mampu menjadi pusat keunggulan pendidikan guru yang membekali calon guru dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang memadai dan sekaligus mendidiknya sebagai calon guru yang berkarakter serta memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ibu bapak yang saya hormati, dalam konteks itulah maka idealisasi LPTK sebagai mana saya maksudkan meniscayakan lahirnya LPTK yang bermutu dan berdaya saing di tingkat nasional, regional maupun di tingkat global. LPTK bermutu yang memiliki daya saing tinggi di arena pasar bebas sekarang ini harus memiliki ciri yang pertama, penerapan kurikulum yang mutakhir, internasionalisasi dan jaring global sumber daya manusia, penerapan praktek mengajar yang bermakna dan intensif, penerapan manajemen dan tata kelola yang efektif, efisien dan akuntabel, penerapan proses belajar mengajar yang inovatif, penguatan riset dan inovasi bermutu di bidang pendidikan, dan terakhir internalisasi jiwa pendidik dan pengembang karakter keguruan sebagai pemimpin dan pendidik. Untuk dapat mewujudkan LPTK bermutu dan berdaya saing tinggi dengan karakteristik yang saya sebutkan di atas, LPTK kini dituntut untuk terus-menerus melakukan langkah terobosan yang bersifat strategis, terarah, terencana, dan terukur. LPTK harus memiliki visi dan misi serta kebijakan dan program yang efektif dan efisien terkait dengan peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM, pengembangan sarana prasarana, penguatan kurikulum dan proses pendidikan, orientasi riset dan inovasi, serta penerapan tata kelola yang efektif, efisien, akuntabel. Pengembangan sistem penjaminan mutu internal LPTK kini menjadi sangat urgen daripada sebelumnya. Ibu bapak yang saya hormati, namun demikian, perbaikan yang bersifat kasat mata saja atau tangible terhadap pembangunan mutu LPTK tidaklah bisa tumbuh baik tanpa dibarengi dengan budaya mutu yang tinggi. Pengembangan mutu LPTK yang tidak didukung oleh penguatan budaya mutu di lingkungan sivitas akademika
akan mengalami keterlambatan dan seringkali berujung pada kemandegan LPTK. Penguatan kelembagaan yang bersifat tangible hanyalah satu dari dua sisi mata uang, di mana sisi yang lainnya adalah budaya mutu yang bersifat intangible. Hadirin yang saya hormati, budaya mutu seringkali dimaknai sebagai nilai, sikap dan pola pikir serta perilaku bersama seluruh anggota suatu lembaga. Budaya mutu adalah perekat sosial yang dibangun bersama oleh semua anggota suatu lembaga yang dijadikan pijakan mereka dalam bertindak. Lembaga yang memiliki budaya yang sehat dan kuat akan membuat anggotanya memiliki rasa tanggung jawab dalam mempertahankan dan meningkatkan mutu lembaga. Dalam kaitan itu, budaya mutu di LPTK hanya akan tumbuh apabila memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, adanya komitmen pimpinan yang menempatkan mutu akademik sebagai komitmen utama dan pertama. Yang kedua, tumbuhnya komunikasi yang terbuka, di mana semua warga sivitas akademika memiliki ruang untuk berkomunikasi, berekspresi, dan bertukar pikiran secara tulus dan terbuka. Yang ketiga, terbangunnya organisasi pembelajar, di mana semua sivitas akademika menjadikan belajar sebagai kebutuhan bagi dirinya. Yang keempat, adanya program pemberdayaan, di mana LPTK mengembangkan berbagai kebijakan, program dan lingkungan kampus yang mendorong sivitas akademika untuk produktif dan memberikan kontribusi terbaik secara tulus dan ikhlas untuk pencapaian misi lembaga. Yang kelima, tumbuhnya kerjasama kelompok dan kolaborasi, di mana lembaga memberi ruang dan kesempatan bagi sivitas akademika maupun unit akademik untuk bekerja sama melakukan berbagai aktivitas akademik yang bersifat interdisiplin dan multidisiplin. Yang keenam, penerapan manajemen yang transparan, di mana sivitas akademika diberi informasi tentang berbagai kebijakan dan program serta prosedur yang diambil oleh lembaga untuk kepentingan peningkatan mutu lembaga. Yang ketujuh, fokus perbaikan mutu berkelanjutan dengan memberikan pemahaman kepada sivitas akademika bahwa membangun LPTK bermutu dan berdaya saing adalah pekerjaan tiada henti. Membangun LPTK bermutu bukanlah pekerjaan sehari jadi. Ia membutuhkan energi dan sumber daya yang luar biasa. Namun demikian, sivitas akademika haruslah diyakinkan bahwa mimpi yang besar akan menjadi kenyataan apabila mimpi tersebut dituangkan dalam rencana yang sistematis dan terarah. Pada hakikatnya memang visi, misi, dan tujuan lembaga tidaklah lain dari mimpi yang terencana. Perbaikan yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan akan jauh lebih besar dampaknya daripada perbaikan besar yang dilakukan secara sporadis dan tidak berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia, ketujuh prinsip pembangunan budaya mutu di atas merupakan resep yang tentu saja membutuhkan keseriusan untuk diterapkan dalam bangun LPTK berdaya saing tinggi. Betapapun besarnya sumber daya yang diinvestasikan tanpa dibarengi dengan membangun budaya mutu yang kuat, pembangunan LPTK berdaya saing tinggi akan sulit diraih, sebab mutu pada hakikatnya terletak pada budaya. Dan nilai yang mendasari budaya adalah mutu yang sesungguhnya. Quality lies in cultures, and values are what constitute the true quality. Bangunan fisik perguruan tinggi yang kokoh tanpa adanya budaya dan akademik dan budaya mutu yang kuat akan menjadikan perguruan tinggi rapuh dan sekaligus kehilangan ruhnya sebagai lembaga pendidikan tinggi. Hadirin yang berbahagia, kita semua menyadari bahwa sebagian besar LPTK masih berkutat dengan pengembangan dan penguatan kelembagaan serta belum sepenuhnya memiliki kesiapan untuk menghadapi pasar bebas. Budaya akademik dan budaya mutu masih belum tuntas dan belum tumbuh sebagai kekuatan yang mendorong terwujudnya LPTK yang bermutu. Namun demikian, kini saatnya untuk menjadikan globalisasi dan pasar bebas dunia pendidikan sebagai kondisi yang memaksa kita untuk berbenah diri. Kita harus percaya
bahwa dengan tekad kuat dari Civitas Akademika, mimpi mewujudkan LPTK yang berdaya saing di pasar bebas akan terwujud. Mencapai LPTK berdaya saing tinggi bukanlah hal yang tidak mungkin untuk dicapai, tetapi juga bukanlah hal yang mudah untuk digapai. Kita semua berharap dari LPTK yang bermutu dan berdaya saing tinggi akan lahir para calon guru Indonesia yang profesional, bermartabat, unggul, memiliki karakter kuat, berjiwa pendidik, serta cinta tanah air. Mereka adalah guru yang mengabdi dengan sepenuh hati bagi kemajuan bangsanya. Hadirin yang berbahagia, pada momentum yang sangat membahagiakan ini, marilah kita bertekad untuk menjadikan STKIP PGRI Banjarmasin sebagai LPTK yang bermutu dan berdaya saing tinggi, yang mencetak guru masa depan yang inovatif, kompetitif dan berwawasan global. Dengan mengambil pikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, marilah juga kita jadikan STKIP PGRI Banjarmasin sebagai perguruan tinggi atau perguruan dalam makna yang sesungguhnya, yaitu rumahnya guru, itulah tempat tinggal yang pasti. Rumah itu diperuntukkan guru. Dari dekat dan jauh datanglah murid kepadanya, bukan dia yang pergi ke murid. Kita berkata, ia bukannya sumur lumaku tinimpa, sumber berjalan tempat umum mengambil air. Seluruh suasana perguruan atau perguruan tinggi itu diliputi semangat pribadinya. Semangat pribadi yang menyatu dalam perguruan itulah sebenarnya esensi dari budaya yang harus mengakar dan mengurat dalam sebuah LPTK yang bermutu dan berdaya saing tinggi. Semoga STKIP PGRI Banjarmasin terus maju dan berkembang. Kita ingin melihat generasi yang akan datang menjadi saksi bahwa STKIP PGRI Banjarmasin turut menorehkan tinta emas dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia yang cerdas, sejahtera, jaya dan damai, insya Allah. Dirgahayu STKIP PGRI Banjarmasin, dan selamat pada seluruh wisudawan dan wisudawati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Penyayang, senantiasa memberkati usaha kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.